Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan dari kisah putrinya Nabi yang selanjutnya, yaitu Ummu Kulthum. Ada yang membaca Ummu Kalsum. Ada pendapat Kulsum, ada Kalsum. Tidak diketahui nama selain Ummu Kalsum. Jadi hanya nama yang dikenal adalah Ummu Kalsum atau Ummu Kulsum. Tidak ada lagi nama lain. Biasanya kan kalau ada itu menandakan anaknya. Seperti Abu Fatimah Rasulullah, ya. Ibnu Ummi Maktum, ya. Ibnu Ummi Maktum itu panggilan dari anaknya, ibunya fulan ya. Kalau orang Indonesia ngomong bundanya fulan, ibunya fulan, itu istilahnya. Itu panggilan, namanya kunyah. Tapi ini nama Ummu Kulsum, tidak diketahui nama selain itu. Ada pendapat enggak itu adalah kunyahnya dan hanya dikenal dengan kunyah. Nah, seperti kita kenalnya Sayyidina Abu Bakar, ya namanya, padahal itu bukan namanya. Namanya adalah Atik. Kita taunya Abu Bakar, nggak tahu nama Atik, kita taunya Abu Bakar. Seperti itulah Ummu Kulthum atau Kalsum ini ya dikenal hanya panggilannya, walaupun nggak punya anak, tapi panggilannya Ummu Kalsum atau Ummu Kulthum. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan namanya itu Umayyah, panggilannya Ummu Kulthum, namanya Umayyah. Sebagaimana sudah dibahas bahwa Ummu Kulthum ini Islam bersama ibunda dan saudari-saudarinya, ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ummu Kulthum ini lebih tua dari Sayyidah Fatimah. Kalau Sayyidah Fatimah dilahirkan tahun ke-35 setelah kelahiran Nabi, Sayyidah Ruqayyah tahun ke-33, berarti Ummu Kulthum tahun ke-34 tahun berarti ya. Wong saiki pentahun, wah mampu. Alasannya wakeh. Ya, alasannya banyak. Sing iki kakean alasan. Intine ku gak wani duwe akeh. Ya, antara gak wani karo tanggung jawab atau gak wani karo bojone. Santara loro. Lah juga kita ketahui bahwa Ummu Kulthum ini telah diceraikan oleh anaknya Abu Lahab yang bernama Utaibah. Nah, kalau Sayyidatuna Ruqayyah dicerai oleh Utbah. Kalau Sayyidah Ummu Kulthum diceraikan oleh Utaibah, putranya Abu Lahab. Lah setelah diceraikan, mau nggak mau, karena Sayyidah Ruqayyah menikah dengan Sayyidina Utsman, Ummu Kulthum tinggal sama orang tuanya bersama Rasulullah dan ibundanya. Mendapatkan ancaman teror daripada orang kafir Quraisy, serta menyaksikan secara langsung bahwa saudarinya Sayyidah Ruqayyah setelah dinikahi oleh Sayyidina Utsman dan diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah, melihat secara langsung. Itu Sayyidah Ummu Kulthum. Juga menyaksikan
wafat ibundanya Sayyidah Khadijah setelah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun diboikot di Syi'ib Bani Hashim. Di Syi'ib Bani Hashim. Diboikot di situ Bani Hashim dan orang-orang Islam. 2 tahun lebih. Tidak boleh ada yang bertransaksi, jual beli ataupun hadiah kepada Bani Hashim dan orang-orang Islam. Perjanjian yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Sehingga banyak di antara mereka itu ada yang kembali murtad, juga ada yang meninggal karena nggak ada makanan kecuali hanya dedaunan. Nah, diboikot, nggak ada boleh yang jual beli dengannya, nggak ada boleh ada yang memberi hadiah kepada mereka selama 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, dari tahun ke-7 sampai tahun ke-9, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Lah setelah selesai pemboikotan tahun ke-9, sakit Sayyidah Khadijah sampai di tahun ke-10 meninggal. Tahun ke-10 meninggal 3 hari setelah meninggalnya Abu Thalib. Ada riwayat Abu Thalib, Sayyidah Khadijah dulu baru Abu Thalib, tapi ada pendapat Abu Thalib dulu baru Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Lah itu Sayyidatuna Ummu Kulsum menyaksikan secara langsung. Setelah itu ikut hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Artinya hijrah duluan, Rasulullah akhir. Sayyidina Ummu Kulsum duluan, tapi Rasulullah terakhir. Tinggal bersama Rasulullah di Madinah hingga saudarinya Ruqayyah meninggal. Meninggalnya kan tahun kedua saat orang muslimin pulang dari perang Badar. Bahkan saat itu Sayyidina Utsman masih berada di kuburan, masih dalam proses memakamkan. Meninggalnya Sayyidah Ruqayyah bareng dengan saat orang-orang muslim pulang dari perang Badar. Nah, perang Badar itu kan terjadi di bulan Ramadan. Di bulan pertama kali diwajibkannya puasa, perang Badar terjadi. Ini meninggal Sayyidah Ruqayyah, sedih Sayyidina Utsman karena berpisah dengan istrinya Sayyidatuna Ruqayyah. Ditawari oleh Sayyidina Umar karena sudah menduda, langsung dapat tawaran dari Sayyidina Umar untuk menikahi putrinya. Dulu gitu ya, kalau melihat orang laki-laki soleh, ya, kalau bukan anaknya Rasulullah yang dinikah, itu ya bisa nikah lagi 2-3 bisa lagi. Tapi kalau yang dinikahi itu anaknya Rasulullah, ya sahabat sungkan, nawari anaknya ya sungkan. Jadi bojo loro gak apa-apa, sungkan. Kenapa? Ada putrinya Rasulullah, takut disakiti hatinya. Bukan takut sama anaknya Rasulullah, takut menyakiti hatinya Rasulullah. Karena ini darah dagingnya Rasulullah, namanya orang ayah itu pasti ada rasa ketika anaknya disakiti, pasti kerasa. Nah itu yang dikhawatiri. Karena itu Sayyidah Ruqayyah bersama Sayyidina Utsman nggak menikah lagi. Ketika meninggal, Sayyidina Umar langsung menawarkan putrinya Hafsah. Tawarkan putrinya sebelum ke Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar duluan. Sayyidina Abu Bakar menolak. Ditawarkan kepada Sayyidina Umar. Kenapa? Melihat ada sosok orang yang hebat. Tawarkan. Makanya cepat-cepat ya, mumpung si ono iki. Jatahe si ono, cepat-cepat. Aja ngenteni dijaluk baru dikeno. Tau ono durunge dijaluk. Jatahe si ono mumpungan. Lek wis kentekan jatah getun akhire engko ya. Karena mending jadi istri keduanya orang soleh daripada jadi istri pertama orang biasa. Lebih baik jadi istri anak kita itu jadi istri keduanya orang yang soleh daripada jadi istri pertama tapi bukan orang soleh. Urusannya dunya tok. Milih ndi? Duwe mantu sing soleh ngono apa duwe mantu sing. Ya Sayyidina Umar itu berpikirnya seperti itu.
Anaknya ini dinikahkan kepada orang-orang yang hebat. Ditawarkan. Ditolak oleh Sayyidina Utsman. Iki anak Sayyidina Umar dulu ditolak. Yang keimanannya diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia daripada semua sahabatnya Nabi selain Sayyidina Abu Bakar. Tolak anaknya. Ibaratnya anaknya kiai nawarno nang anaknya kiai sing liyane. Ya, atau anaknya kiai ditawarno nang kiai. Ditolak. Padahal kiai yang nawarkan ini ibaratnya lebih alim, lebih soleh, ditolak. Penolakan itu karena apa? Adanya kesedihan Masian dengan ditinggal oleh Sayyidah Ruqayyah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nolak, Sayyidina Umar nolak, Sayyidina Utsman nolak. Sayyidina Umar ini mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini apa? Putri saya ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar, ditolak oleh Sayyidina Umar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menikahkan Utsman dengan perempuan yang lebih afdal daripada Hafsah. Dan Allah menikahkan Hafsah dengan laki-laki yang lebih afdal daripada Utsman. Mencari Sayyidina Umar, ya Ahsan, lebih baik daripada Utsman. Sayyidina Utsman dapat perempuan yang lebih baik daripada Hafsah, sama-sama lebih baiknya, kan lebih bagus. Jadi Sayyidina Umar dia berarti untung iki luwe afdal sapa iki. Akhirnya hal itu terjadi, Rasulullah menikahkan Ummu Kulthum dengan Sayyidatuna Ruqayyah. Nah, inilah hukum syariah dalam agama Islam. Saudara itu boleh dinikahkan dengan satu orang kalau sudah bercerai atau sudah meninggal. Kalau masih bareng nggak boleh, masih hidup dua-duanya atau nggak cerai, dua-duanya nggak boleh. Ini syariat terdahulu boleh, karena itu Nabi Yakub itu menikah dengan satu saudara. Satu saudara dinikahi oleh Nabi Yakub. Yang satu punya anak 10, yang satu punya anak 2. Nabi Yusuf dan Bunyamin, yang lainnya 10. Satu saudara ibunya. Satu saudara ibunya. Itu dulu syariat dulu. Tapi syariatnya Nabi Muhammad nggak boleh. Wa anta khodimat alaikum ummahatukum, di akhirnya wa anta jma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nggak boleh satu saudara digabung. Lah dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ummu Kulthum. Rasulullah menikahi Hafsah. Ummu Kulthum lebih baik daripada Hafsah. Rasulullah lebih baik daripada Sayyidina Utsman. Lah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ketiga. Perang Badar, Ramadan tahun kedua. Berarti setelah Ramadan berjalan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 6 bulan. Setelah meninggalnya Ruqayyah, Rasulullah menikahkan Sayyidina Utsman dengan putrinya Ummu Kulthum. Ya, dinikahkan dengan putrinya yang bernama Ummu Kulthum. Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Hafsah. Hiduplah Ummu Kulthum bersama suaminya, yang mana suaminya itu adalah seseorang yang ahli berjihad, senang berjihad, bukan hanya perang ya, jihadun nafas, melawan nafsunya. Namun Sayyidina Utsman itu adalah orang yang sangat dermawan ya, termasuk saat perang Tabuk kalau nggak salah, muslimin itu kekurangan modal untuk berperang, Sayyidina Utsman yang mempersiapkan semuanya. Sampai Rasulullah mengatakan, setelah ini apa yang dilakukan Utsman terserah Utsman wis. Artinya apa? Bebas. Kati mau melakukan apapun, jaminan dari Rasulullah, bebas. Mendapatkan langsung jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu berjalan hidup bersama Sayyidina Utsman, Ummu Kulthum 6 tahun. Meninggal pada tahun ke-9 dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban meninggal. Jadi sebenarnya enggak sampai 6 tahun ya, hampir 6 tahun. 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Hidup bersama Sayyidina Utsman, Ummu Kulthum 6 tahun lebih. Persis perbuatan Rasul Sayyidina Utsman kepada Ruqayyah itu dilakukan kepada
Ummu Kulsum, nggak ada bedanya sama sekali. Lah perintah untuk menikahi untuk menikahkan Sayyidina Utsman dengan Ummu Kulsum itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, atani Jibril faqala innallaha ya'muruka an tuzawwija Utsman Ummu Kulsum ala mithli Ruqayyah wa ala mithli suhbatiha. Allah memerintahkan kamu wahai Muhammad untuk menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum sesuai apa yang diberikan kepada Ruqayyah dari mahar dan sesuai bagaimana cara bergaulnya Sayyidina Utsman seperti kepada Ruqayyah persis. Dan itu dijalankan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anha. Yang memandikan Ummu Kulsum yaitu Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Ummu Atiyah Al-Ansariyah, Rasulullah duduk di makamnya, yang turun ke liang lahat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas dan Usamah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas dan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lah, itulah kisah Sayyidina Ummu Kulsum. Lah ketika Sayyidatina Ummu Kulsum ini meninggal, katanya Rasulullah kepada Sayyidina Utsman dan orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu, Rasulullah mengatakan, kalau aku punya putri lagi, maksudnya yang belum menikah, la zawwajtu Utsman. Ya, aku nikahkan putriku itu dengan Utsman. Ya, kalau ada lagi putriku, aku punya putri yang masih belum menikah, aku akan nikahkan dengan Utsman. Karena tersisa hanya satu. Tersisa Sayyidah Fatimah yang menjadi istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wis kana maneng, enggak ada yang dinikahkan lagi dengan Sayyidina Utsman. Kalau ada, kata Rasulullah, akan aku nikahkan dengan, karena itu Sayyidina Utsman memiliki julukan Dzun-Nurain. Orang yang memiliki dua cahaya, dua pelita, yaitu putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itulah mereka ya. Melihat orang yang soleh, kayak no anaknya. Aneh wis cepet-cepetan yang mumpung si ono catai. Wallahu a'lam.